Halo kembali, selamat pagi teman-teman, apa kabar ya? Oke, senang sekali ya. Oke, saya live dari lantai atas nih teman-teman. Yes, nanti kalau malam ya tahun baru dari lantai ini kita bisa melihat banyak kembang api. Nah itu udah mulai ada suaranya satu barusan ya. Jadi kalau malam karena ini cukup lumayan ya, lumayan tinggi lantai 3 ya. Dan nggak ada maksud apa-apa nih teman-teman. Hanya barusan saya habis senam pagi ya, pemanasan lah begitu ya. Yang saya biasa lakukan dan ada video pendukungnya gitu ya. Saya nonton di YouTube, ada musiknya ya, kemudian saya ikutin kurang lebih 6 menit begitu ya. Dan saya lakukan hampir setiap hari. Lalu biasanya saya muter ya di tempat ini yang nggak bisa seperti di lapangan renon teman-teman. Tapi ya lumayan lah ya kalau dilakukan 10-20 kali gitu ya. Ditambah terakhir mungkin push up 10 kali gitu ya, biar badan kita energinya lebih keluar gitu ya, lebih semangatnya lebih dapat. Lalu ya kemudian saya bikin live ini teman-teman. Nah di live ini ya saya cuma mau bilang nih teman-teman, selamat tahun baru, karena ini kan hari terakhir ya, hari terakhir besok sudah tanggal 1 ya. Nah berarti Anda nih kayaknya hari ini ada yang lagi bersiap mungkin ya, mungkin ada yang makan-makan ya, selamat ya. Kalau mau mampir ke tempat saya di Jalan Nusa Kambangan, bawa sesuatu boleh juga ya. Tapi kami juga sama ya, ada orang-orang tertentu, budaya tertentu yang merayakan hari ini dengan makan-makan gitu ya. Ya kenapa enggak ya. Nah kami juga ya mensyukuri ya tahun yang sudah lewat begitu ya. Sederhana aja ya, tidak banyak-banyak orang begitu ya. Kalau itu yang Anda alami, puji Tuhan ya, di saat banyak orang lainnya mungkin ingin melakukan itu tapi belum tentu bisa ya. Tetapi Anda, keluarga Anda bisa melakukan itu, berarti keadaan Anda ya masih lebih baik daripada banyak keluarga-keluarga lainnya ya. Oke. Kemudian ya mungkin ada yang mau jalan-jalan hari ini ya, selamat jalan-jalan, tetap stay safe gitu ya, stay safe ya, tetap jaga jarak dan seterusnya gitu ya. Kemarin lucu sekali, waktu saya lagi jalan di Renon ya, muter 3 kali, habis itu saya nggak sengaja ya di jalan menuju pulang, itu sambil masih jalan kaki menuju ke motor, itu saya lihat ada beberapa uang receh gitu ya di jalan gitu ya. Ya saya nggak masalah dengan nilainya gitu ya teman-teman ya. Tapi yang saya lihat adalah saya dulu ya pernah diajarin, pernah baca buku, kalau ada sesuatu yang bernilai, apalagi itu uang gitu ya, itu diambil aja gitu ya, diambil. Kalau ada orang yang deket-deket situ yang mungkin punya ya kembalikan gitu ya, atau sampaikan ke orang itu. Tapi kalau nggak ada ya udah ambil aja, bawa aja gitu. Tapi bukan untuk dipakai sih, cuman karena itu kan uang ya, ada beberapa uang gitu ya, uang receh sih, mungkin 100-200 rupiah, tapi uang itu punya nilai gitu ya. Kalau saya tidak ambil ya, ada juga yang membahas ya bahwa konglomerat itu kalau melihat sesuatu yang bernilai seperti itu ya, orang-orang yang mereka sangat-sangat menghargai ya nilai uang itu, mereka akan keep uang itu, mungkin mereka akan berikan kepada orang lain gitu ya, orang yang nggak mampu. Jadi ya udah, saya nunduk, saya ambil uang itu gitu ya, saya ambil uang itu, saya masukin kantong. Begitu saya masukin kantong, tiba-tiba saya ingat teman-teman, wah ini lagi zaman pandemi ini gitu kan, uang ini ada di bawah begitu ya, saya tidak pernah tahu ini uang siapa gitu ya, lalu kenapa dibiarkan terjatuh seperti itu gitu ya. Ya udah, akhirnya saya bawa uang itu di kantong. Begitu saya duduk di satu tempat sebelum pulang, biasanya saya masih baca-baca sesuatu ya. Jadi saya masih punya waktu biasanya 15 menit sambil sambil pendinginan begitu ya. Saya duduk, kemudian saya pakai kacamata baca begitu kan, saya baca sesuatu, saya baca firman Tuhan lah gitu ya. Nah lalu akhirnya uang itu saya taruh di situ, saya biarkan di situ ya, di sebelah got itu ya, duduk di situ. Nah kenapa? Ya itu tadi ya, karena sebelum waktu saya ngambil uang itu, pada saat saya masih jalan di lapangan Renon ya, ada seorang anak kecil ya yang ngambil ini teman-teman, ngambil sesuatu ya, ngambil ranting atau apa, dan dia ditemenin sama kakak-kakaknya gitu ya, sama orang tuanya mungkin. Lalu si orang tuanya ini langsung bilang begini, kamu ngambil apa itu gitu kan, hati-hati loh ya, ini lagi pandemi ini. Karena si anak itu seneng banget gitu ya, dapat sesuatu di bawah begitu, lalu dia ambil, lalu dia main-main dengan sesuatu itu. Nah entah ranting, entah apa gitu kan, entah ya mungkin sesuatu yang berupa mainan begitu ya, yang mungkin ada orang yang meninggalkan begitu. Lalu
Singkat cerita si nasihat dari si kakak atau ayah ini menurut saya ya masuk akal gitu ya. Artinya dia mengingatkan bahwa kamu jangan ngambil-ngambil sesuatu sembarangan. Ya ini bisa saja itu barang itu ditinggalkan oleh seseorang yang bla 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 gitu ya. Saya nggak sebutkan lengkapnya. Jadi dari situ akhirnya itu mempengaruhi saya. Ketika saya ambil uang itu saya masukin kantong, langsung saya cepet-cepet mau cari tempat untuk cuci tangan gitu ya. Dan ketika saya duduk ya untuk baca sesuatu tadi, akhirnya uang itu saya tinggalkan. Memang bukan masalah uang besar berapa besarnya gitu ya. Uang itu tidak lebih dari 500 rupiah kayaknya. Ya, tetapi dari situ ya keadaan berbeda teman-teman ya. Kalau dulu-dulu ya uang itu saya akan keep, mungkin saya akan masukin celengan atau kasih ke orang siapapun gitu ya yang membutuhkan. Tapi ini zaman berbeda gitu ya. Jadi saya mencoba realistis, ya sudahlah uang itu ditinggal. Toh nanti orang yang lebih membutuhkan akan memerlukan uang itu. Nah, kok jadi ngomongin tentang uang nih gitu ya. Ya, itu kebetulan ya intermezzo. Jadi saya belajar gini teman-teman. Ya pada saat kita membuat video, membuat renungan gitu ya. Sebenarnya kita bisa mempersiapkan, bikin poin-poinnya. Itu yang saya lakukan dulu gitu ya. Tapi kadang-kadang ya Anda tidak punya cukup waktu. Ya karena kalau saya harus mempersiapkan, ya berarti saya harus turun ke bawah. Saya harus ambil kacamata baca saya, begitu kan. Saya harus ambil kertas, ambil pensil, lalu kalau perlu mic clip on supaya suaranya lebih bagus gitu kan. Kalau perlu diam sebentar ya untuk mendapatkan inspirasi. Itu bagus ya, tetapi kadang-kadang kita boleh membuat video itu ya dengan cara yang segar saja. Ya ini saya dapat tips ini dari seorang Romo ya, namanya Antonius Rajabana, yang saya ikuti di YouTube ya. Linknya ada nanti saya akan sertakan lagi di bawah video ini. Jadi tipsnya segar sekali gitu. Artinya cobalah untuk membuat video tanpa persiapan ya, dan biarkan Tuhan ya yang memimpin ya, artinya menginspirasi juga memimpin ya, tanpa harus dibuat rencana seperti itu. Nah dengan cara seperti itu kadang-kadang seringkali ya kita akan mengeluarkan sesuatu yang segar. Nah siapa yang saya tahu bahwa tadi saya akan mengucapkan selamat untuk Anda yang hari ini akan merayakan tahun baru atau jalan-jalan ya, atau pesta di rumah Anda ya, pesta kecil begitu ya, atau pesta besar ya, nggak ada masalah gitu ya. Lalu jadi ngomongin duit gitu ya. Jadi ngomongin duit yang saya temukan di lapangan renungan tadi ya, nggak ada yang tahu teman-teman. Nah ini saya belajar seperti kata Romo untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan masa depan kita. Ini mumpung tahun baru nih teman-teman ya. Jadi menyerahkan masa depan kita. Siapa yang tahu 2022 akan jadi seperti apa ya. Yang jelas ya, beberapa yang video-video yang saya dengarkan begitu ya, itu memberi sinyal yang positif ya, karena jumlah penderita dan seterusnya sekarang sudah menurun drastis gitu ya. Kalau kita lihat di luar sana sudah mulai rame gitu ya. Banyak orang yang liburan ke Bali, sekalipun mungkin itu ya. Kita bisa berharap banyak ya untuk tahun 2022 bahwa keadaan akan menjadi sedikit lebih baik atau bahkan banyak lebih baik ya. Kita nggak pernah tahu, who knows ya. Kita nggak pernah tahu ya. Yang bisa kita lakukan hanya bersikap optimis ya, bahwa kalau 2021 kemarin seperti itu ya, bisa memberikan respon yang sama sekali sangat-sangat berbeda ya, kadang-kadang sampai mengenkan ya. Jadi bisa seperti itu ya, tergantung sudut pandang pemikiran dari orang itu gitu ya. Jadi bisa gelas itu setengah penuh ya, atau gelas itu sudah terlalu penuh ya, atau ya gelas itu setengah kosong ya, tergantung respons kita. Nah, dan menariknya hidup ini ya memberikan ya seperti sekarang ini teman-teman ya, yang ada di hadapan Anda ini ya terang sekali ya, awannya begitu bagus, padahal ini musim hujan begitu ya, tapi langitnya begitu cerah ya, awannya keperakan ya, saking cerahnya, jadi abu-abunya itu keperakan. Nah di saat yang sama ada orang yang melihat ini mau mendung ya, ini akan makanya warnanya perak gitu ya. Sementara yang satunya, dia merasa bahwa ini hari ini kita akan pestanya bukan di dalam rumah tapi di taman ya, bikin barbecue aja ya, bikin api unggun karena cerah sekali ya. Kalau perlu ya kita segera jalan-jalan nih ya, kalau ada yang pengen mau jalan-jalan ke Bedugul dan seterusnya. Nah ini saatnya. Kenapa? Karena hampir tidak ada awan kelabu di atas sana ya. Jadi saya belajar bahwa hidup ini ya tergantung respons yang kita kembali tadi ya. Jadi ada satu orang namanya Ayub gitu ya.
tadinya dia adalah orang yang saleh gitu kan, diberkati gitu kan, anaknya banyak gitu kan, hartanya banyak, kemudian sehat ya, hidup bahagia. Tapi Tuhan izinkan ya, iblis mencobai, lalu si Ayub ini tiba-tiba anaknya meninggal ya, terjadi satu kecelakaan gitu ya. Oke, ya ini sinyalnya putus-putus nih teman-teman ya, mungkin parah banget gitu ya. Jadi apa yang terjadi terhadap Ayub tadi ya, itu kelihatan sebagai wow ya, kasihan banget ya hidupnya ya. Jadi parah banget gitu, udah anaknya hilang gitu kan, habis, terus hartanya juga habis gitu kan, bahkan sahabat ya. Jadi kembali ini sinyalnya putus-putus ya, oke lah ya. Jadi intinya adalah jadi dia nggak dipercaya oleh teman-temannya, karena kasihan banget gitu loh, hidupnya tiba-tiba menjadi parah sekali seperti itu ya, sampai badannya penuh borok, sampai garuknya saking gatalnya itu pakai batu begitu ya. Bahkan istrinya pun nggak percaya sama dia, mengutuki, dan karena nasibnya berubah begitu rupa. Tapi semua kembali kepada respons ya dari orang itu ya, dari respons si Ayub tadi. Dan di buku Alkitab tadi ya, itu banyak contoh-contoh seperti itu, bagaimana seperti Yusuf ya yang masuk. Ya, jadi ini putus-putus terus ya. Mungkin karena saya agak jauh dari pusat WiFi ya. Oke, jadi kembali tergantung dari respons kita ya, karena ternyata ya pada akhirnya ya tampak jelas bahwa setelah kejadian itu ya, kejadian-kejadian yang menimpa baik Yusuf maupun Ayub ya, ternyata Oke, jadi Tuhan bisa membuat sesuatu yang tampaknya kemalangan bagi Ayub dan Yusuf gitu ya, sampai masuk penjara dan seterusnya. Tapi ternyata Tuhan bisa rubahkan ya untuk menjadi satu hal yang ternyata sangat-sangat bermanfaat ya, bahkan membuat kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Yusuf menjadi orang kedua ya di negara itu, kemudian Ayub. Oke guys, ya putus-putus ya. Oke, saya langsung aja ya. Jadi seperti kebijaksanaan kuno ya. Kudanya hilang ya, kemudian kudanya ditemukan kembali membawa banyak kuda lagi, kemudian cucunya satu-satunya akhirnya naik kuda itu ya, karena kuda liar akhirnya jatuh ya. Sementara masyarakat datang dan mengatakan, aduh kasihan sekali ya, kamu nasib baik. Lalu si kakek selalu jawab, bagaimana kamu tahu itu? Yes, jadi ya konsisten ya putus-putusnya. Jadi yes, oke. Jadi dari mana bisa tahu itu nasib baik atau nasib buruk? Ya naik dari salah satu kuda liar itu dan akhirnya terlempar ya, dan akhirnya anak itu pincang. Lalu kembali masyarakat datang, kasihan kamu kakek ya, kamu nasibmu buruk sekali karena cucu satu-satunya kamu ya itu sekarang pincang ya. Tidak lama kemudian ya, si kakek selalu menjawab, dari mana kamu tahu itu? Yes, aduh, ya oke, saya lanjut ya sedikit lagi. Oke, jadi siapa yang tahu ya, karena tidak lama kemudian utusan dari raja datang ya, memberitahukan bahwa semua anak-anak muda ya di negara itu harus pergi berperang, wajib ya, karena negara sedang diserang ya. Dan ternyata karena si cucu si kakek itu patah kakinya ya, maka berperang adalah cucu si kakek. Dan orang-orang pun berdatangan kembali, lalu mereka bilang, aduh kakek sangat beruntung ya, kami, anak-anak kami atau cucu